Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Kartika Amelia, NIM 12300250044 dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Selamat datang di Eksplorasi Mendalam mengenai fisika kesehatan. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa yang sebenarnya yang membedakan makhluk hidup dari benda mati? Salah satunya, jawaban fundamentalnya adalah listrik. Tubuh kita adalah mesin elektrolit. Tanpa biolistrik, jantung tidak akan berdenyut, paru-paru tidak akan mengembang, dan Anda tidak akan bisa merasakan sentuhan. Hari ini, kita tidak hanya akan belajar biologi, tapi kita akan membedah hukum fisika di balik kehidupan, yaitu biolistrik pada sel saraf dan jantung. Halo, pernahkah kamu berpikir bagaimana tubuh kita bisa merasakan, berpikir, dan bergerak? Semua itu dikendalikan oleh sistem saraf. Sel saraf disebut neuron. Neuron adalah sel khusus yang bertugas membawa pesan ke seluruh tubuh kita. Neuron memiliki beberapa bagian penting. Setiap bagian bekerja bersama untuk mengirimkan pesan. Bagian neuron yaitu dendrit, soma, inti sel, akson, selubung mielin, dan sinapsis. Bagian pertama adalah dendrit. Dendrit bertugas menerima pesan dari sel saraf lainnya. Di tengah neuron ada badan sel. Disinilah pesan yang diterima akan diproses. Di dalam badan sel terdapat inti sel. Inti sel membantu mengatur kegiatan sel saraf. Akson adalah jalur panjang yang membawa pesan keluar dari badan sel. Selubung mielin membantu pesan saraf bergerak lebih cepat di sepanjang akson. Di ujung akson terdapat terminal akson. Bagian ini mengirimkan pesan ke sel saraf berikutnya. Pesan saraf berpindah melalui celah kecil yang disebut sinapsis. Pesan saraf bergerak dari dendrit ke badan sel, lalu melalui akson menuju sel berikutnya. Sekarang kamu sudah tahu bagian-bagian sel saraf dan fungsinya. Sel saraf membantu tubuh kita berpikir, merasakan, dan bergerak. Bagaimana sel yang lunak bisa menghasilkan listrik? Ini melibatkan gradien konsentrasi ion. Tahap pertama, istirahat atau resting potential. Dalam kondisi tenang, bagian dalam sel lebih negatif. Mengapa? Karena pompa natrium dan kalium terus bekerja mengeluarkan 3 ion dan memasukkan 2 ion. 2. Depolarisasi. Saat ada stimulus, gerbang natrium terbuka lebar. Ion menyerbu masuk ke dalam sel. Seketika, tegangan melonjak menjadi positif. Inilah yang kita sebut dengan percikan listrik. 3. Repolarisasi. Setelah puncak tercapai, gerbang kalium terbuka. Ion keluar untuk membuang muatan positif, mengembalikan sel ke kondisi negatif. Yang keempat, mekanisme pada otot. Sinyal listrik ini kemudian mencapai ujung saraf dan melepaskan neurotransmitter yang memicu sinyal listrik di otot. Di sini, listrik menyebabkan pelepasan ion kalsium yang mengaktifkan pergeseran filamen protein sehingga otot berkontraksi. Aliran natrium. Kemudian, kenapa sih analogi pintu geser ganda itu digunakan untuk memahami penutupan kanal natrium? Karena pintu geser ganda dengan 2 lapis pengaman itu mirip dengan cara kerja kanal natrium. Karena pintu geser ganda dengan 2 lapis pengaman itu mirip dengan cara kerja kanal natrium, di mana pintu aktivasi itu membuka untuk memungkinkan natrium masuk, sementara pintu inaktivasi itu menutup untuk mencegah aliran
natrium lebih lanjut. Lalu, apa sih yang menyebabkan kanal natrium tertutup sepenuhnya selama potensial aksi? Jadi, penutupan kanal natrium itu disebabkan oleh perubahan konformasi pada pintu inaktivasi yang secara fisik menghalangi aliran natrium lebih lanjut setelah jeda singkat ketika kedua pintu terbuka. Jadi, bayangkan sebuah pintu geser otomatis yang memiliki dua lapis pengaman, yaitu satu pintu utama atau aktivasi dan satu penghalang tambahan atau inaktivasi. Nah, dalam tubuh kita, kanal natrium berpintu listrik itu mirip dengan pintu ini yang memiliki dua mekanisme buka tutup yang saling bergantung. Untuk analogi pintu geser gandanya begini, satu sisi pintu aktivasi itu terbuka dengan cepat sebagai respons terhadap depolarisasi yang memungkinkan natrium masuk ke dalam sel. Di sisi lain, pintu inaktivasi itu menutup perlahan setelah pintu aktivasi terbuka, mencegah aliran natrium lebih lanjut. Untuk mekanisme penutupan kanal natriumnya begini. Jadi, ketika potensial membran itu mencapai ambang batas minus 55 mV, maka pintu aktivasi terbuka dengan cepat yang memungkinkan natrium masuk secara besar-besaran. Namun, perubahan konformasi yang membuka kanal juga menyebabkan bola pada pintu inaktivasi terikat ke celah kanal, secara fisik menghalangi aliran natrium lebih lanjut. Nah, proses penutupan ini membutuhkan waktu sekitar 0,5 milidetik, sehingga ada jeda singkat ketika kedua pintu terbuka yang memungkinkan natrium masuk sebelum kanal tertutup sepenuhnya. Selanjutnya, ada studi kasus pertama tentang sindrom Brugada, yaitu ketika pintu inaktivasi natriumnya tertutup terlalu cepat, semacam ada detak yang tidak pernah lengkap. Jadi, ada seorang pria muda 30 tahun yang tiba-tiba kolaps saat tidur. Tidak ada riwayat jantung, akan tetapi EKG itu menunjukkan ada elevasi segmen ST di lead V1 sampai V3, sebuah tanda khas sindrom Brugada tipe 1. Di tingkat sel, mutasi pada SCN5A itu mengganggu kinetika pintu inaktivasi kanal natrium, sehingga muncullah masalah baru bahwa pintu inaktivasi itu menutup terlalu cepat setelah depolarisasi, sehingga aliran natrium itu dipangkas. Akibatnya terjadi fase 0 depolarisasi yang tidak mencapai. Lalu, bagaimana listrik dari saraf berpindah ke otot? Proses ini disebut dengan neuromuscular junction. Saat potensial aksi mencapai ujung saraf, ia melepaskan neurotransmitter bernama asetilkolin. Zat kimia ini menyeberang ke otot dan memicu arus listrik baru di permukaan otot. Listrik ini kemudian terjun ke dalam terowongan bernama tubulus dan mencapai sarkoplasmic reticulum, gudang kalsium di dalam otot. Begitu kalsium dilepaskan, ia membuka jalan bagi protein aktin dan miosin untuk saling mengikat. Miosin ini akan menarik aktin ke tengah, menyebabkan otot memendek atau berkontraksi. Inilah alasan mengapa tangan Anda bisa bergerak saat diperintah oleh otak. Namun, ada kalanya tubuh kita harus bertindak lebih cepat dari pikiran. Inilah yang disebut dengan lengkung refleks. Bayangkan Anda menyentuh benda panas. Reseptor di kulit mengirim sinyal lewat saraf sensorik. Sinyal ini tidak pergi ke otak terlebih dahulu, melainkan langsung ke sumsum tulang belakang. Di sana, sinyal segera dibalikan lewat saraf motorik ke otot tangan untuk menarik tangan Anda. Jalur singkat ini menyelamatkan tubuh kita dari cedera yang lebih parah. Gerak refleks monosinaptik, di mana gerak refleks terjadi hanya melalui dua jenis sel saraf, yaitu sel saraf sensorik dan sel saraf motorik. Contohnya, ketika bagian bawah lutut terbentur atau diketuk suatu benda, maka tungkai kaki secara otomatis maju ke depan. Kecepatan listrik dalam saraf dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama, diameter akson. Semakin lebar akson, semakin rendah hambatan listriknya, sehingga sinyal melaju lebih cepat. Yang kedua, mielinisasi.
Saraf dengan selubung mielin jauh lebih cepat daripada yang tidak memiliki mielin. Yang ketiga, suhu. Suhu tubuh yang hangat mengoptimalkan pergerakan ion. Itulah mengapa otot kita terasa kaku saat kedinginan ekstrem. Jantung adalah organ yang unik karena memiliki sistem listrik mandiri. Jantung terdiri dari atrium kanan dan kiri yang berfungsi menerima darah, dan ventrikel kanan dan kiri yang berfungsi memompa darah keluar. Sistem kelistrikannya bekerja seperti berikut. Yang pertama, nodus SA, pacemaker alami yang memicu detak pertama di atrium. Yang kedua, nodus AV, menunda sinyal sebentar agar atrium selesai memompah darah ke ventrikel. Yang ketiga, serabut Purkinje, menyebar listrik ke seluruh bagian bawah jantung sehingga ventrikel berkontraksi dengan sangat kuat. Berarti darah mengalir ke kiri dulu ya? Tidak, darah mengalir sesuai jalurnya. Pesan penting. 1. Jantung ada di tengah, sedikit ke kiri. 2. Ukuran jantung sebesar kepalan tangan. 3. Pembuluh darah ada 3 jenis. 4. Aliran darah memiliki jalur khusus. 5. Tidak semua arteri berisi darah bersih. Terakhir, kita perlu membedakan 3 jenis otot utama. Yang pertama, otot telurik atau rangka, yaitu melekat pada tulang dan bekerja di bawah kesadaran dan memiliki kekuatan besar, namun cepat lelah. Yang kedua, otot polos, yaitu ditemukan pada organ dalam seperti lambung, bekerja secara otomatis dan sangat efisien. Yang ketiga, otot jantung, hanya ada di jantung. Ia terlihat seperti otot telurik tetapi bekerja secara otomatis seperti otot polos. Uniknya, otot jantung memiliki ketahanan fisik yang luar biasa dan tidak pernah berhenti bekerja selama kita hidup. Kesimpulannya, memahami biolistrik adalah memahami inti dari kehidupan. Dari aliran ion yang mikroskopis hingga kontraksi jantung yang kuat, semuanya adalah perpaduan harmonis antara fisika dan biologi. Semoga penjelasan ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana tubuh Anda berfungsi sebagai sistem elektrik yang sempurna. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.